Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Kurniawan dengan NPM 2359201006 dari kelas 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem rekomendasi anime menggunakan machine learning. Yang pertama di sini terdapat anime adventure block. Bagaimana kami membangun bot cerdas, bot rekomendasi cerdas. Lalu selanjutnya di sini terdapat model Q&3. Apa itu model Q&3? Model Q&3 adalah Large Language Model yang disingkat LLM, yang mana dia ini mirip seperti GPT ataupun LLaMA, tetapi dia dikembangkan oleh Alibaba Cloud. Di sini terdapat key feature of Q&3 atau kemampuan utamanya. Fitur pertama di sini dia multigunal support, yang mana dia bisa memahami berbagai macam bahasa seperti Inggris, Korea, Cina, Jepang, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada code writing dan explanation, di mana dia di sini bisa menulis skrip, memperbaiki, dan juga menjelaskan kode seperti Python, SQL, dan sebagainya. Selanjutnya di sini terdapat dialog understanding, yang mana dia dibuat untuk memahami percakapan secara alami. Lalu di sini ada creative writing, di mana di sini dia bisa membuat cerita, blog, review, dan lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat reasoning and logic, yang mana dia bisa dipakai untuk menyelesaikan reason, soal, ataupun logika, semacam suatu logika. Lalu selanjutnya terdapat fine-tune for touch, yang mana beberapa versi disesuaikan untuk suatu yang spesifik seperti bercerita, pengkodean, dan juga chatbot. Selanjutnya di sini terdapat text outline, apa yang dikerjakan pada notebook. Notebook ini menggabungkan IDEA dataset anime dengan AI kreatif Q&3. Ada beberapa hal utama. Yang pertama di sini ada understand anime trend, yang mana di sini dia dapat menganalisis datasetnya, misalnya seperti genre yang paling populer, ratingnya, tahun rilis terbanyak. Lalu yang kedua di sini ada generate personalized anime recommendation, yang mana di sini dia menggunakan kombinasi dataset dan juga preferensi dari usernya. Contohnya saya sebagai user itu suka action, nanti botnya akan merekomendasikan anime yang relevan. Lalu selanjutnya di sini ada combine data filtering with AI creative, yang mana di sini kita dari dataset bisa memilih anime yang sesuai kriteria. Selanjutnya terdapat anime recommendation driven on out mode using Qwen thinking mode. Artinya user bisa menyampaikan moodnya langsung. Kayak misalnya saya di sini lagi butuh sesuatu yang lucu, nanti botnya itu akan memfilter datasetnya dan akan memberikan rekomendasi genre dari anime yang komedi. Lalu di sini terdapat setup dan dependencies. Di sini dia mengimport Vanda SPD, digunakan untuk membaca dan mengelola dataset, misalnya CSV. Lalu ada import matplotlib, .pilot, SPLT, dan juga import seaborn async, yang mana ini digunakan untuk visualisasi data. Lalu di bawahnya ini digunakan untuk membuat model LLM-nya atau model dari Q&3-nya. Selanjutnya di sini terdapat load Q&3 model and tokenizer. Kode ini memuat model Q&3 dari folder
yang ada di sini, Kaggle, Input, dan lain-lain. Tokenizer ini digunakan untuk mengubah teks menjadi token agar bisa dipahami model. Sedangkan model ini adalah model dari Q3 itu sendiri. Lalu di sini dia akan meload dataset atau memuat dataset dari lokasi file yang ada di sini. Dan di sini terdapat struktur datasetnya, beberapa kolom dari anime underscore ID, name, genre, type, episode, dan juga rating. Yang mana anime ID ini itu seperti penanda ya, penanda dari name, judul, lalu genrenya ini adalah daftar genrenya, tipenya ini dia di tayangnya, jenis tayangnya di mana, kayak di sini movie, TV series. Lalu terdapat episode, karena dia movie di sini jadi ada satu. Lalu terdapat rating, skornya, dan juga members, tahu jumlah pengguna yang menambahkan anime ke daftar mereka. Kita ambil contoh di sini anime ID-nya 33281 dengan judul Kimi no Nawa, genrenya ada drama, romance, dan lain-lain. Tipe animenya dia movie, karena dia movie jadi dia hanya punya satu episode. Ratingnya di sini cukup besar ya, 9,37, dan juga members yang memasukkan ke daftar itu terdapat 200.630. Selanjutnya di sini terdapat explore the anime dataset. Intinya pada kode ini dia akan memfilter dan memvisualisasi dataset, lalu dia akan menampilkan top 5 anime dengan rating tertinggi. Dan di sini yang paling tinggi ada anime Takanosume dengan genre komedi dan juga parodi. Eventnya movie dengan rating sempurna. Dan di sini terdapat visualisasinya top 5 anime TV berdasarkan tayangnya ya, sepertinya ini. Mana pada Y terdapat TV. Lalu yang kedua OVA. OVA ini adalah original video animation, yang mana animenya itu diproduksinya khusus untuk DVD. Jadi dia tidak tampil tayang di televisi ataupun di movie. Lalu yang kedua ada movie, spesial, dan terakhir ada ONA. Yang mana ONA artinya original net animation. Jadi dia dirilisnya itu langsung ke internet, tidak lewat televisi ataupun movie. Dari visualisasi ini kita bisa lihat tipe apa yang paling banyak ditonton ya, paling banyak penggemarnya. Dan di sini paling banyak adalah TV dengan jumlah lebih dari 3.500. Yang di posisi kedua terdapat OVA lebih dari 3.000, movie hampir mencapai 2.500, dan seterusnya. Lalu di sini terdapat visualisasi distribusi anime ratingsnya. Jadi maksudnya adalah rating dari anime yang diproduksi, yang mana di sini jumlahnya mencapai 2.000, sedangkan ratingnya rata-rata kisaran yang paling tinggi 6,5 atau 7. Sangat sedikit sekali yang mendapat rating sempurna ataupun rating paling kecil. Jadi rata-rata anime itu masuk ke rating 6 ke atas, tapi tidak sampai ke 8. Selanjutnya di sini ada anime recommendation bot, membantu fungsi untuk menghasilkan inference model.
Di sini menggunakan Qwen versi 0.6b untuk menghasilkan saran anime yang dipersonalisasikan. Di sini terdapat kode yang menginput tokenizer, lalu akan menghasilkan model dan menghasilkan output dari model titik generate, yang mana di sini terdapat beberapa parameter penting seperti max new token, ini batas dari tokennya, dan lain-lain. Dan di sini use Qwen seperti yang tadi. Yang pertama ada genre based recommendation dengan prompt sarankan 3 animation untuk seseorang yang menyukai kepribadian penjahat yang kompleks. Ini adalah hasilnya. Ini sama seperti yang di atas, dan di sini dia yang pertama menyarankan Attack on Titan karya dari Hajime Siyama. Kenapa ini sesuai? Nah, di sini adalah intinya. Karena main karakternya si Dr. Maichek itu memiliki kepribadian yang kompleks dan moral yang ambigu. Begitu juga dengan yang kedua, Vampire Knight karya Osamu Tezuka. Ini sesuai karena anime ini memiliki keterangan yang kompleks dan moral yang ambigu dari villainnya. Selanjutnya di sini ada yang kedua, Undead Games, yang mana di sini dia menggunakan prompt sebutkan 3 anime Undead yang kurang diminati dengan art style atau gambaran yang unik, lengkap dengan genre dan juga ringkasannya. Nah, di sini yang pertama terdapat anime Inuyasha yang dibuat Shingekazu Watanabe. Nah, ini adalah ringkasannya seperti di sini, mengikuti cerita dari anak yang dikutuk yang tinggal di dalam gua. Terus genrenya di sini terdapat mistik atau supranatural, dan karena ini adventure juga, lalu terdapat drama. Yang kedua ada Soul Eater, yang mana Soul Eater ini manga dari Inggris yang diadaptasi ke suatu anime dari studio Dean. Sama seperti tadi, terdapat genre adventure dari petualangan seorang gadis yang bernama Natsuki Takanashi. Karena di sini terdapat soul atau jiwa, berarti termasuk ke dalam genre supernatural juga. Dan yang ketiga terdapat Analyze Trend with Queen. Sama seperti tadi, dia akan masukkan prompt, isinya tampilkan dataset 40% dari rating tertinggi anime dengan genre action. Nah, hasilnya dia akan menampilkan penjelasan mengenai anime dengan rating tertinggi dari genre action seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.